Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri pada perlombaan pidato ini. Yang saya banggakan teman-teman panitia perlombaan pidato dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Keuangan Publik Universitas Padjadjaran, dan yang saya sayangi serta yang saya banggakan seluruh hadirin yang saat ini menyaksikan video pidato ini. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan, serta hari ini bisa sama-sama menyaksikan pidato saya ini secara virtual. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hal penting yang sangat bermanfaat, yaitu mengenai apa yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam ekonomi Indonesia di masa pandemi. Hadirin yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa virus corona telah melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat serius bagi bangsa Indonesia, salah satunya di bidang ekonomi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari website tirto.id, ekonomi Indonesia melemah karena pandemi. Pada Rabu, 5 Agustus 2020, Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020. Seperti yang sudah diperkirakan banyak pihak, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% year on year. Kontraksi tersebut lebih dalam jika dibandingkan prediksi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sebelumnya. Beliau memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua akan mengalami kontraksi dengan kisaran minus 3,5 hingga minus 5,1%. Hal ini telah menunjukkan catatan buruk terhadap perekonomian Indonesia. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam resesi ekonomi ini? Hadirin yang saya banggakan, pemuda adalah aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ibaratkan senjata, pemuda adalah tonggak utama bangsa dalam menyelesaikan berbagai hal. Pemuda memiliki salah satu kekuatan besar yang dapat digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, yaitu melalui pemahaman literasi ekonomi yang mencukupi. Mengapa literasi ekonomi bisa menjadi kekuatan besar bagi anak muda? Karena jika seorang pemuda memiliki pemahaman literasi ekonomi, maka pemuda tersebut bisa membuat sebuah keputusan ekonomi yang bijak dan cerdas. Literasi ekonomi bukan tujuan, tetapi media yang dapat digunakan agar seseorang bisa menjadi bijak dan cerdas dalam pengelolaan keuangan. Hadirin yang saya banggakan, adapun manfaat yang diperoleh jika pemuda memiliki literasi ekonomi yang cukup adalah: yang pertama, menambah aset. Jika pemuda bisa menyisihkan uangnya untuk tabungan dan investasi melalui produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka roda perekonomian Indonesia akan berputar dan bisa berdampak bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Yang kedua, mengurangi utang dengan mengurangi kegiatan belanja secara kredit yang memberatkan.
Karena banyak orang di luaran sana yang rela berhutang demi kepuasan semata. Padahal terkadang penghasilannya saja sangat minim dan tidak cukup untuk menyicil utangnya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan melalui asuransi. Sebab asuransi dapat dijadikan dana darurat untuk keperluan pribadi kita nantinya. Yang keempat, menambah tabungan. Dan yang kelima, mengurangi pengeluaran. Poin kelima ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Disinilah puncak sebuah literasi ekonomi. Karpov 2010 mengatakan, berbelanjalah sesuai kemampuan dan kebutuhan. Kita harus cerdas dalam mengelola pengeluaran sehari-hari. Pemuda sebagai kaum milenial tidak boleh terpengaruh dengan pergerakan tren yang kian meningkat. Antara pemasukan dan pengeluaran semuanya harus seimbang. Boleh saja berbelanja, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang lainnya. Hadirin yang saya banggakan, literasi ekonomi sangat penting diterapkan bagi pemuda maupun masyarakat pada umumnya. Pemerintah telah menyusun berbagai skema untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Kita sebagai warga negara haruslah mendukung pemerintah. Meskipun kita tidak bisa melakukan banyak hal, setidaknya berusahalah melalui sebuah literasi ekonomi. Karena literasi ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, mari kita doakan agar pandemi ini segera berakhir. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita yang terpapar corona segera pulih. Dukunglah pemerintah dan tim kesehatan dalam memutus rantai penularan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Akhir kata, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.